Mari kita mulai kajian kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal 'ilmi illa qalila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sahih Muslim an Abi Umrah Ats-Tsaqafi annahu qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahaban ghairak. Qala qul amantu billahi thumma istaqim. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hujjaj, para tokoh, para asatidz, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seluruhnya saja yang hadir di majelis yang mulia ini, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita, melindungi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengangkat derajat kita. Dan semoga kita semua istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah tauladan bagi kita, contoh bagi kita. Beliau yang telah mengajarkan kepada kita begitu banyak nilai-nilai kehidupan. Bagaimana menghadapi kesulitan, bagaimana cara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, dan bagaimana menjadikan agar kita menjadi manusia-manusia yang bermanfaat. Dan masih banyak lagi yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita sebagai umatnya. Maka sepatutnya kita senantiasa mengucapkan salawat serta salam kepada beliau, dengan harapan agar kita mendapatkan syafaat dari beliau kelak yaumul qiyamah, dan kita bisa berjumpa dengan beliau di dalam jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak orang-orang yang memperhatikan bagaimana kehidupannya dalam menjalani kesibukan hari-hariannya. Ada orang yang berusaha untuk mencari kenyamanan untuk perjalanannya. Kendaraan apa, jalan melalui rute yang mana, berapa yang harus disiapkan dari dana selama perjalanan itu, sehingga dia berusaha untuk mempersiapkannya dengan semaksimal. Ada juga orang yang ingin mendapatkan kesuksesan dalam belajar. Dia pilih tempat yang tepat. Dia berusaha untuk belajar dengan kesungguh-sungguhannya, dengan harapan agar dia menjadi orang yang pintar dan bermanfaat. Dan masih banyak lagi purpose ataupun harapan ataupun keinginan manusia yang setiap hari tumbuh berkembang dalam pikiran manusia. Sehingga kalau kita lihat manusia selalu sibuk, jalanan selalu ramai, kemacetan terjadi. Padahal kita tahu bahwa mungkin melewati jalur itu adalah kemacetan, tapi kita tetap melewatinya. Karena ada purpose di situ, ada harapan di situ, ada keinginan di situ.
Saya harus melintasi jalan ini karena memang tidak ada jalan lain. Nah, ini menggambarkan kepada kita bahwa manusia ini harus berhati-hati dalam menetapkan setiap langkahnya. Karena setiap waktu, umur, kesehatan, tenaga itu titipan dari Allah yang diberikan kepada kita. Ya, Allah memberikannya kepada kita agar kita menjadi hambanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak ada alasan aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali alasannya adalah untuk mereka beribadah. Maka kalau hidup kita ini tidak ada harapan dan keinginan untuk beribadah, berarti ada yang salah dalam hidup. Kalau kita dalam hidup ini tidak punya keinginan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka ada hal yang harus kita revisi dalam pikiran dan hati kita. Maka tujuan-tujuan Al-Quran itu harus betul-betul dipahami. Kalau Allah katakan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tashkurun, agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. La'allahum yarshudun, agar mereka menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk dalam hidup. Jadi kalimat taroji di dalam Al-Quran itu sangat banyak sekali, dan itu mengarahkan kita agar memiliki tujuan yang jelas dan pasti. Tapi dunia ini dengan berbagai macam hiasannya itu menipu manusia. Ya, seperti fata morgana yang tampaknya ada tapi ternyata tidak. Dia seperti kamuflase yang dibuat tujuannya untuk mengecoh manusia. Ketika kita sudah berada di dalam suasana seperti ini, maka yang menjadi pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita memiliki tujuan hidup yang jelas, arahnya juga pasti, orientasinya juga bernilai ibadah. Maka salah satu yang harus kita lakukan adalah islahul fardi. Kita harus memiliki sebuah proses untuk memperbaikinya dengan pendekatan individu. Ya, jadi di dalam Islam itu kan manusia kalau dilihat dari sisi keberkumpulannya itu ada yang disebut dengan fardnya, seorang diri, al-fardiyah. Tapi ada penyebutan ahliyah usrah, keluarga. Ada penyebutan mujtama, masyarakat. Ada penyebutan syabab syubban. Nah, penyebutan-penyebutan ini menggambarkan bahwa setiap manusia itu memiliki ya tingkatan-tingkatan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Kalau hanya satu orang, dia disebut sebagai al-fard. Ketika dia sudah menikah, dia disebut dengan al-usrah, al-ahl. Ketika dia sudah mulai bertetangga, maka dia sudah disebut sebagai al-jar, sebagai seseorang yang hidup berdampingan. Dan itu semua dikaitkan dengan ajaran Rasulullah SAW. Jadi Allah memberikan kepada Nabi Muhammad bagaimana cara untuk mendidik manusia dengan sebaiknya. Dan tidak ada ajaran dari Al-Quran dan hadis berkaitan tentang manusia kecuali yang dibicarakan itu adalah hal-hal yang sifatnya substansif, esensi. Jadi tidak ada satupun ajaran Quran itu yang sifatnya hanya kamuflase atau mungkin hanya sebuah hayalan, itu tidak mungkin. Semua kulluha haqa'iq. Semua yang disampaikan berkaitan dengan manusia itu adalah nyata. Jadi kalau Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, itu real, bahwa berarti ada masalah manusia yang tidak pernah menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Pertanyaannya, apakah itu termasuk kita yang mengaku beriman
tapi tidak peduli terhadap kehidupan kita dan keluarga kita di masa depan mereka, yaitu di akhirat nanti. Nah, kalau kita berusaha untuk introspeksi, ayat ini seakan-akan menembak kita pada titik sasaran terpenting. Ya, jadi ayat-ayat Al-Quran itu memang mengandung kalimat-kalimat yang indah. Ya, di situ ada keindahan balaghahnya dan sebagainya, tapi semua itu nyata. Bukan seperti kita membaca novel-novel yang dibuat oleh mereka untuk menghayal dan sebagainya. Tidak ada. Al-Quran kulluha haqaiq. Maka kalau Al-Quran bicara tentang seseorang, maka itu real, bahwa itu adalah kenyataan dan itu fakta di lapangan. Ketika Al-Quran menceritakan tentang sosok manusia yang dicintai oleh Allah, maka itu adalah esensi bahwa Allah ketika mencintai seseorang dengan perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Ketika Allah mengatakan innallaha yuhibbus sabirin atau innallaha lama'al muhsinin. Maka ketika Allah mengatakan itu, Allah betul-betul bersama dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Yang menjadi masalah adalah bahwa ketika kita sudah memiliki hati, memiliki pikiran yang terkontaminasi dengan kehidupan dunia, maka ayat-ayat itu ketika kita berusaha untuk pahami menjadi kabur, karena persepsi yang kita miliki sudah banyak terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran. Contoh sederhana saja. Berapa di antara kita orang yang mengaku beriman kepada Allah tapi masih mempercayai, apakah itu banyak ataupun sedikit, tentang teori evolusi, teori Darwin. Manusia itu asalnya dari kera. Masih banyak yang dia sujud kepada Allah, dia rukuk kepada Allah, tapi masih meyakini hal itu. Karena dibalik dari teori yang diyakini itu akan menjadikan kehidupannya terasa lebih free, lebih liberal, lebih bebas. Karena tidak perlu ada yang dipertanggungjawabkan, karena kita ini hidup ya terbuat dari kera, artinya kita berasal dari kera. Ada manusia-manusia yang kemudian sudah salah dalam persepsi. Karena ketika dia merasa bahwa hidupnya dari kera, berarti tidak ada intervensi Tuhan di dalam. Dan kalau kita baca di dalam Al-Quran bagaimana Allah menciptakan manusia, ya, yang qasim ila qismain, ya, marhalatul ula khuliqa min tin, ya, manusia diciptakan itu pertama kali memang dibuat dari tanah, tapi setelah itu meregenerasi, ya, khuliqa min nutfah ay mimma immahin, dan itu Allah Subhanahu wa taala jadikan terus sampai hari ini. Hal yang seperti ini masih saja ada orang yang meragukannya. Padahal itu adalah Al-Quran. Wa kulluha haqaiq. Kalau itu terjadi, maka yang menjadi pertanyaannya, apakah yang bermasalah itu Al-Qurannya atau manusia? Maka kita tanpa ragu mengatakan bahwa kalau ada orang yang salah memahami Al-Quran, salah dalam menginterpretasikan Al-Quran, jelas bukan Al-Qurannya yang salah, bahwa orang itulah yang bermasalah. Nah, kalau di dalam kehidupan kita, dalam berfikih, dalam memahami konteks akidah, dalam memahami konteks kemasyarakatan, masih banyak yang salah, maka yang pertama kali kita lakukan adalah islahul fardi. Kita harus memperbaiki individu. Di individu ini harus diperbaiki karena dia harus ditata rapi. Seorang ulama berbeda pendapat tentang membangun sebuah komunitas. Apakah kemudian di antara mereka mengatakan kalau kita ingin membangun sebuah negara, apakah sistem negaranya yang dibentuk kemudian orangnya terbentuk kembali secara otomatis, atau dibentuk individunya kemudian menjadi sebuah komunitas yang kuat? Seperti piramida.
Ada yang bawahnya kecil, atasnya lebar. Ada yang bawahnya lebar, atasnya kecil. Artinya sisi pandangnya berbeda-beda. Jadi kalau kita lihat dalam pandangan-pandangan seperti Hasan An-Nadawi, ya, dengan pandangan ya, seseorang yang membangun nilai komunitas, ya, bagaimana mereka membangunnya dari setiap individunya. Ya. Jadi kalau kita lihat pandangan-pandangan ini tergantung pada persepsinya. Tapi yang menjadi masalahnya adalah bahwa individu itu penting untuk diperbaiki, even individunya dahulu atau masyarakatnya dahulu. Maka mari kita lihat apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang tadi kami bacakan itu mengajarkan kepada kita tentang islahul fard, memperbaiki diri. Jadi di dalam tubuh kita ini ada dua komponen yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang itu akan membangun kekuatan masyarakat. Di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dengan kalimat yang sangat pendek, tapi substansinya sangat kuat. Apa yang disampaikan Rasulullah? Qul amantu billah. Qul amantu billah. Kemudian yang selanjutnya, tsumma istaqim. Apa yang kita bisa ambil dari dua kalimat amantu kemudian istaqim? Setiap pribadi harus dilihat dari dua hal ini. Kalimat amantu hadza yata'allaqu bil iman wa hadza yata'allaqu bil i'tiqad. Maka setiap orang akan disebut sebagai orang yang baik, yang benar ketika dia memiliki sahihul i'tiqad. I'tiqad yang keyakinan yang keimanan yang. Maka seseorang ketika dia dibangun oleh orang tuanya dengan keimanan yang baik, benar. Kita punya orang tua yang telah berjasa untuk membesarkan kita. Bagaimanapun mereka telah mengajarkan banyak sekali tentang makna keimanan dan akidah kepada kita. Kita sadari atau kita tidak sadari, tanaman dari orang tua kita itu disertai dengan doa-doa terbaik mereka. Kita mungkin tidak menyadari bahwa mungkin di saat hidupnya orang tua kita, di tengah malam dia menyebut nama kita dan dia berkata, "Ya Allah, berikanlah kekuatan iman kepada anak-anak kami. Ya Allah, ajarkanlah agar dia memiliki iman yang kuat dan kokoh." Dan masih lagi banyak doa-doa. Sehingga kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tentang hal ini, itu artinya Rasulullah melihat esensi terbesar dalam jiwa manusia itu adalah al-iman, masalah keimanan. Coba kita lihat apa yang terjadi oleh Abi Umrah Ats-Tsaqafi. Jadi Abi Umrah Ats-Tsaqafi ini berkata, "Qultu ya Rasulullah," aku berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Qul li fil Islam," katakanlah kepadaku tentang Islam. Qaulan, sebuah perkataan, la as'alu anhu ahadan ghairaka, di mana aku nggak perlu bertanya kepada selain engkau. Sampaikan kepadaku tentang Islam, yang ucapan ini yang akan engkau berikan itu aku tidak perlu dari orang lain kecuali dari engkau. Berarti sahabat ini menjelaskan bahwa dia minta saripati ilmu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lalu dia tidak memerlukan itu, dia mungkin hanya mengatakan kulli fil Islam qaulan, katakanlah apa itu Islam. Tapi sahabat ini sampai mengatakan la as'alu anhu ahadan ghairak, aku nggak akan tanya tentang ini kepada selain.
Sahabat ini cerdas karena dia pengen agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hal yang sangat substansif. Faqala, maka Rasulullah menjawab, "Qul, katakanlah." Jadi Rasul mengatakan, katakan. Amantu billahi tsumma istaqim. Aku beriman kepada Allah, kemudian aku istiqamah. Aku akan terus berusaha untuk istiqamah untuk mengatakan itu. Aku akan terus istiqamah dalam menjalani semua. Maka yang kedua adalah kalimat mustaqim. Yang pertama tadi islahul i'tiqad, memperbaiki akidah. Jadi kita cek selama ini kita belajar akidah itu betul-betul pure dan murni dari Al-Quran, itu sudah terkontaminasi dengan berbagai macam penyakit-penyakit. Ya, kalau yang dulu-dulu kita kenalnya sepilis ya, sekuler, pluralis, liberal. Nah, artinya akidah kita itu terkontaminasi dengan orang-orang ini atau tidak? Suatu saat saya bertemu dengan seorang profesor. Dia lecture di UK. Kemudian ketika bertemu dengan saya, dia bertanya ke saya, "Where are you from?" Dan I am from Indonesia. Dia bilang, "I have the best friend." Saya punya teman begitu hebat. Now he is in Indonesia ya. Sekarang dia sudah di Indonesia, bahkan sudah meninggal yang saya dengar. Dia adalah senior saya dan dia adalah orang yang hebat. Bahkan saya sampai hari ini mengaguminya. Di profesor itu ketika dia memberikan kuliah umum itu terkenal sebagai tokoh liberalis, tokoh sekuleris. Di tokoh sekuler diajak untuk bicara tentang Islam. Kemudian dia menyampaikan karena Islam itu dengan pandangan-pandangannya. Tapi yang mengagetkan saya dengan kehebatan kata-kata dia dalam mengolah kalimat-kalimat itu. Ternyata dia mengatakan, saya mengagumi ada orang Indonesia di sana yang saya kagumi kehebatannya. Berarti orang yang disebut itu adalah orang yang memiliki keahlian di bidang sekulerisasi. Maka saya berpikir, orang-orang yang disebutkan dalam kondisi seperti ini, dia begitu tenangnya, fluently-nya menjelaskan Islam dengan pendekatan-pendekatan yang dimiliki. Saya cuma berharap jangan sampai kemudian saya salah dalam menghadapi orang-orang seperti ini. Karena saya pernah mengalami beberapa kali dalam kajian-kajian tadabbur. Kajian tadabbur itu artinya kajian yang antara tanya jawab, diskusi dengan materi itu bisa 40-60%. Saya ngisi kuliah subuh ya hanya sekitar 1,5 jam. Tapi porsi tanya jawabnya tuh 2 jam. Jadi kuliah subuh jam 5, selesai 8:30. Setiap hari Sabtu. Ini orangnya yang beraneka. Satu hal yang kemudian sering membuat agak saya terkaget adalah ketika orang itu bertanya, "Mohon maaf Pak Ustadz, saya masih meragukan apa yang Pak Ustadz sampaikan, walaupun itu berlandaskan Al-Quran. Jadi perlu Pak Ustadz tahu, saya ini sekuler tulen. Jadi saya berpikir dengan pola sekuler saya." Kemudian dia tembak 1, 2, 3 pertanyaan. Saya cuma istighfar aja. Kok ada orang yang begitu bangga dengan pemahaman sekulernya sehingga meruntuhkan hal-hal yang disampaikan dalam Al-Quran. Dan saya tanyakan, apa yang Anda ragukan? Saya itu menurut logika saya tidak mungkin Ustadz itu berbicara tentang bulan yang terbelah. Tadi surat apa yang Ustadz bacakan? Ya, la uqsimu biyaumil qiyam. Mohon maaf, iqtarabatis sa'ah wa insyaqqal qamar. Surat Al-Qamar. Dia katakan, apa
apakah sebetul itu bulan itu pernah terbelah? Menurut logika saya nggak mungkin. Karena kalau bulan terbelah, maka alam ini akan seperti ini. Kemudian saya berpikir kalau orang-orang seperti itu biasanya pendekatannya adalah teknologi. Dan saya sampaikan kepada beliau, dengan berbagai macam argumentasi beliau menolak terjadi penjelasan itu. Kemudian saya katakan, coba kalau Bapak punya tab, klik NASA bicara tentang pembelahan bulan. Dia klik di tabnya, kemudian dia kata, wah, saya baru percaya sekarang bahwa ternyata NASA mengatakan betul ada pembelahan bulan. Jadi saya percaya karena NASA, bukan karena Al-Quran. Saya istighfar. Artinya ada di mana manusia itu sangat mengandalkan logikanya, sangat mengandalkan apa-apa yang ada di dalam fisik. Sedangkan unsur rohiyah dan imaniyah itu kosong. Kalau bagi kita ketika dikatakan ayat itu iqtarabatis sa'ah wal wansyaqqal qamar. Saya berpikir kita ini ketika beriman kepada Allah dan mengikuti Al-Qur'an, hatta walaupun kita baru pertama kali mendengarnya, maka kita mengatakan aikuntu haqqal yaqin. Saya yakin ini benar. Karena untuk menjelaskan hal itu nanti akan berpengaruh pada konteks surat Al-Isra ketika Allah menjalankan Rasulullah dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Akan begitu banyak hal-hal yang dipertanyakan. Padahal di dalam Al-Quran itu tidak semuanya mampu dijawab oleh manusia. Dan ternyata itu watak orang-orang yang dibenci oleh Allah. Kebiasaan-kebiasaan hidup mereka itu selalu melakukan pemutarbalikan fakta. Makanya ada ayat Al-Quran surat Al-Isra ayat 85, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Orang yang kotak-katik ruh sebenarnya siapa? Orang yang tidak beriman kepada Allah. Orang yang meragukan kehidupan ini. Orang yang hanya ingin mencari kelemahan orang lain untuk menjawab. Jadi artinya apa? Kebiasaan orang-orang Yahudi demikian. Dan kalau umat Islam sudah terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran mereka, maka mereka akan selalu mengotak-ngatik syariat Allah dengan logika mereka. Makanya Rasulullah pernah memberikan peringatan kepada kita. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Setiap anak itu lahir dalam kondisi fitrah. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak itu memiliki pola pikir, perilaku seperti orang-orang Yahudi. Atau dia punya perilaku, pola pikir seperti orang-orang Nasrani. Atau punya pola pikir dan perilaku seperti orang-orang Majusi. Dia Muslim, tapi cara berpikirnya yuhawwidan, au yunassiran, au yumajjisan. Maka kaitannya dengan akidah ini tidak bisa main-main. Karena apa? Karena salah jalan, salah keyakinan. Itu akan menjadikan server kita itu tertulis di tempat yang berbeda. Anggaplah kita beribadah kepada Allah tapi kita tidak ikhlas. Allah nggak akan menjadikan itu sebagai amal soleh buat kita. Padahal letaknya itu di hati. Lillah, lirriya, lisum'ah. Kesalahan sedikit saja itu berpengaruh terhadap diterima atau ditolaknya amal. Apalagi ada orang rajin ibadah tapi yang disembah bukan Allah. Apa yang dilakukannya? Ya, maka dalam hal ini yang perlu untuk kita tegaskan adalah bahwa kita harus memiliki sahihul i'tiqad. Ya, likulli afrodina. Setiap dari kita itu harus memiliki akidah yang benar. Dan itu harus dicek setiap pribadi kita. Wan nasu mu'atsarun biqiraatihi. Manusia itu terpengaruh dengan bacaannya. Saya punya mahasiswa teman baru semester 1, S1 semester 1. Bacaannya itu berat-berat. Tokoh-tokoh
ya aneh-aneh, tokoh sekuler, tokoh ini dibaca semua. Saya tanya ulumul Quran, satu judul aja nggak ada yang dipaham. Saya katakan, apa yang kamu baca? Ulumul Quran, ulumul hadis, ulumul fiqh. Nggak paham, tapi ini semua tokoh-tokohnya dibaca di mejanya. Dia bilang kalau ini ilmu akhirat, ini ilmu dunia. Dengan bangganya dia meninggalkan hal yang harusnya ditancapkan dalam dirinya kuat, dan kemudian dia menancapkan sesuatu yang sesungguhnya itu adalah aqwalul insan, perkataan manusia. Jadi mari kita berusaha ketika kita bicara tentang islahul fardi, yang pertama adalah sahihul i'tiqad. Itulah kalimat qul amantu billah. Jadi bukan kalimat lisani, bukan kalimat yang keluar dari lisan, tapi itu harus menghujam dia. Amantu billah, amantu billah. Ya bunayya, qul amantu billah. Karena seseorang itu harus memverbalkan keyakinannya, tancap. Kalau kita ingat ya, ketika Nabi Yakub mau meninggalkan dunia, Nabi Yakub sudah dalam kondisi di mana merasa bahwa hidupnya tidak lama lagi. Anak-anaknya ibadah kepada Allah, rajin setelah dosa-dosanya yang begitu panjang. Ya. Di dalam Al-Quran rekaman dosanya itu puluhan tahun. Dari dia cemplungkan adiknya ke dalam sumur sampai dia bertemu di istana dan kemudian mengatakan bahwa dia meminta maaf atas kesalahannya terhadap adiknya yang saat itu sudah menjadi seorang pemimpin dari sebuah negara, artinya menjadi salah satu pejabat penting. Kemudian Nabi Yusuf mengatakan dengan sangat mudah, aku sudah memaafkan. Setelah itu hidup mereka bahagia, mendapatkan suaka dari negeri Kanaan, tinggal di Mesir bersama dengan Fir'aun yang bernama Heksos. Saat itu kemudian Nabi Yusuf diberikan kewenangan untuk hidup. Mereka berkembang biak hingga ribuan orang, bahkan ratusan ribu. Tapi dengan Ramses II atau Firaun pada zaman Nabi Musa, mereka hidup dihancurkan, dihinakan dan sebagainya. Nah, dari 12 keturunan Nabi Yakub yang saat itu sudah menyadari akan kehidupannya, tapi ada kalimat pertanyaan. Ma ta'buduna min ba'di? Apa yang akan kalian sembah setelah aku meninggalkan kalian? Maka untuk menenangkan verbalnya, anak-anak itu mengatakan, na'budu ilahaka wa ilaha abaik. Aku menyembah Tuhan yang kau sembah. Aku menyembah Tuhan yang disembah oleh ayahmu. Itu adalah kalimat konfirmasi bahwa Nabi Yakub ingin menenangkan dirinya dengan perkataan anak-anaknya yang sudah melintang dengan berbagai macam dosa, tapi dia beriman dalam kondisi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya sebelum beliau meninggalkan dunia, anak-anaknya konfirmasi bahwa dia akan menyembah Allah. Bukankah itu sebuah ketenangan bagi orang tua? Berapa banyak orang tua yang hampir saja tidak bisa tenang meninggal dunia ketika melihat anaknya dalam kondisi maksiat, berdosa, dan tidak beriman kepada Allah. Saya pernah bertemu dengan seorang ulama besar tahun 90-an di Bogor ini. Lalu berceramah itu sangat semangat sekali. Tapi ketika di detik-detik umurnya sudah mulai habis, saat itu dia sering meneteskan air mata. Wajahnya sudah mulai sepi dari senyum karena begitu beratnya beban hidup. Maka saat itu saya hanya masih sebagai seorang mahasiswa, saya bertanya, apa yang menjadikan Anda begitu sedihnya? Kemudian dia berkata bahwa aku kehilangan seorang anakku yang dulu aku bina sebagai seorang muslimah, tapi hari ini dia tidak bersama denganku dalam keimanan. Tidak ada yang paling berat daripada hal ini menurut. Mungkin anaknya itu
nikahi oleh orang non muslim kemudian pindah agama, wallahu a'lam. Tapi itu keresahan orang tua yang dia harus meninggalkan dunia ini sedangkan anaknya tidak mengatakan qul amantu billah. Jadi kalimat yang diajarkan Rasulullah ini sederhana, tapi apakah itu bisa terucap di dalam mulut anak-anak kita ketika kita meninggalkan dunia ini? Apakah mereka hari ini bisa mengucapkan itu dengan penuh keyakinan dan penuh semangat? Kalau cuma disuruh untuk bilang qul amantu billah, amantu billah. Apa sih Pak pakai bilang kayak gitu? Qul amantu billah, amantu billah. Artinya bahwa bukan hanya kalimat, tapi dia harus diajarkan kalimat itu sampai masuk ke dalam hatinya yang paling dalam. Itu yang pertama, islahul i'tiqad. Kemudian tsumastaqim. Kemudian istiqomahlah. Rasulullah memerintahkan untuk istiqomah. Orang yang istiqomah itu konotasinya adalah mereka-mereka yang selalu berada dalam kebenaran dan memperjuangkannya sampai tidak ada waktu yang dilewati kecuali dia berada di atas jalan itu. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah tsumma istaqim, kata Rasul. Ma ma'nal istaqim? Ma'nal istaqim huna aslihu kulla a'malikum bil istiqamah. Perbaikilah semua amalan yang kita lakukan ini dengan istiqamah. Artinya hati kita dan keimanan kita ini harus diperbaiki, kemudian lengkapilah untuk menjaganya dengan istiqamah. Maka pribadi-pribadi seperti ini adalah pribadi-pribadi yang unggul, pribadi-pribadi yang ditakuti dunia. Karena orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang sudah berada di atas jalannya dan dia akan yakin dengan jalan itu hatta sampai akhir dari napasnya dia akan berada di jalan. Inilah ajaran Rasulullah SAW. Maka kalau kita bicara tentang islah, yang pertama adalah islahul i'tiqad, yang kedua adalah islahul amal. Qul amantu billah tsumma istaqim. Maka mari kita mengecek di akhir zaman seperti sekarang ini. Keimanan itu sudah seperti sesuatu yang tidak terlalu ada maknanya. Ya. Reel, YouTube ataupun apapun itu yang dibuat itu kadang-kadang mengganggu keimanan, menghancurkannya, bertubi-tubi. Dan kita hanya memandangnya dan menikmatinya hingga masuk ke dalam hati. Padahal kita harus menyelamatkannya dengan sebaik-baik. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita agar kita menjadi pribadi-pribadi yang memiliki iman yang kuat, akidah yang benar, dan selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mari kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.